Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, senang rasanya saya bisa bertemu lagi dengan Anda, saya bertemu lagi dengan para pria hebat, para bapak-bapak yang hebat, atau siapapun Anda yang menyaksikan tayangan Father Talks malam hari ini. Kali ini kita akan berbicara tentang eh, I am a hero. Ini tidak ada hubungannya dengan sebuah brand, sebuah merek pusat perbelanjaan ya, tidak. Ini adalah berkata bahwa saya adalah seorang pahlawan. Nah, pertanyaannya gini, apakah Anda yakin? Apakah Anda mempercayai bahwa Anda adalah seorang pahlawan? Kayaknya, wah saya tidak lahir dari eh, dunia lain, saya tidak lahir dari planet lain. No, 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 no. Percayalah, Anda adalah seorang pahlawan untuk keluarga Anda. Anda akan selalu menjadi seorang pahlawan sebenarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, mungkin Anda merasa seperti sedikit tersesat. Dan mungkin masih merasa tersesat sampai dengan saat ini. Iya, kalau kita merasa bahwa kita sudah mengejar mimpi, kita bekerja dengan keras, kita menjalin hubungan dengan keluarga, dengan orang-orang lainnya, dan merawat hubungan tersebut, percayalah, Anda sedang menjalani sebuah kehidupan yang bermanfaat sebenarnya. Nah, kali ini, Father Talks melalui LA Donation, kita akan berbicara mengenai, seperti yang saya tadi sampaikan, I am a hero. Yes. Langsung aja kita undang kalau gitu. Wait. Yes. Kita undang. Sorry. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan ya, Anda punya hal yang ingin disampaikan, silahkan ajak. Kemudian juga dalam perbincangan kali ini silahkan Anda bertanya di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan apa yang rasanya menjadi seorang pahlawan, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pahlawan. Nah, ini yang mungkin bisa, sebentar, kita cek ya. Yes. Kita masih menunggu nih foundernya LEDU. Kita akan diskusi malam ini, kita akan diskusi kali ini tentang I am a hero. Kalau misalnya Anda mencoba untuk melakukan yang terbaik dan terus melakukan yang terbaik yang merupakan bagian Anda, mungkin satu kali Anda akan menyadari bahwa kok kayaknya saya merasa benar-benar nah ini dia. Sudah tersambung sekarang. Yes, Yes, malam. gimana? Wah, luar Mantap. biasa ini. Iya. Ini kita bicaranya mungkin kali ini terkait dengan seorang pahlawan nih. Wah, Pak, ini agak berat kayaknya ya. Menjadi seorang pahlawan itu bagaimana, Pak? Ceritanya ini kita nih. Iya. Kalau dibilang pahlawan ya kayak Pak Nyoman ya, kayak saya juga Ah, pasti waktu kecil punya apa ya, punya satu atau dua gitu kan ya, tokoh yang iya, kita anggap hero, bener nggak? Ya kan kalau betul, betul. zaman-zamannya apa saya waktu itu tuh ada mungkin ingat ya ada yang Sensei ya kan ada yang Iya, iya. namanya ada yang namanya Voltus ya kan ada yang namanya God Sigma. Wah, banyak yang toko-toko apa namanya kartun ya yang menginspirasi saya jadi apa namanya bisa ada satu figur hero gitu ya. Kalau Pak Nyoman Ya. sendiri ada nggak dulu waktu kecil? Sebelum kita ngobrol lebih Sa- jauh. saya tuh sukanya sama ini, Batman sebenarnya. Oh, Batman ya.
Iya, iya. Oke, oke, oke. Cuman keluarnya malam ya. Ngumpet ya dia ya. Iya, Oke. Jadi kalau dibilang sekarang ini Pak, apa namanya di era-era sekarang, kalau diperhatikan gitu ya, saya ya, suka memperhatikan hal-hal yang kecil yang jarang diperhatiin orang, tapi saya perhatikan adalah seperti apa ya? Kalau sekarang-sekarang ini malah deg-degan, apa ya? Kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita karena apa? Karena figur-figur yang dulu, kalau yang dulu itu pasti bad, apa namanya, yang good 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 man atau good boy gitu ya, jadi superhero gitu loh. ya, Tapi ya, sekarang yang tokoh-tokoh bad guy gitu ya, yang rusuh-rusuh gitu kan ya, yang wah ya. pokoknya malah yang musuh, yang orang jahat itu jadi panutan. Nah itu yang saya bilang. Terus beberapa film juga kan seperti kita tahu kan, ada ya kayak Joker gitu ya. Itu malah figur dia itu diangkat sampai orang jadi mengidolakan dia ya, terutama anak-anak. Nah, ini yang saya bilang tugas kita sebagai seorang bapak gitu ya. Ini benar-benar nggak mudah gitu ya. Karena yang anak kita lihat itu malah sesuatu yang sepertinya apa ya, buat mereka itu eh, bagus ya kan, keren, cool, good gitu ya. Ah, tapi malah itu sebenarnya hal yang nggak benar gitu loh. Nah, beda hal Hmm, dengan kita dulu ya. Kita dulu mengidolakan tokoh-tokoh yang memang tokoh-tokoh yang good 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 apa good figure gitu loh. Nah, ya, ini yang saya lihat bahwa apa namanya tugas kita sebagai bapak gitu ya, itu benar-benar ekstra, Pak. Apalagi di saat-saat sekarang ini gitu ya. Ini benar-benar ekstra karena anak-anak kita ya itu benar-benar dengan kecanggihan teknologi ya kan, dengan open apa source dari mana-mana, ada internet semuanya bisa betul, masuk. Nah, itu betul. dia bisa nyontoh siapa aja gitu. Nah, ini yang saya sebelum kita jauh lebih dalam ngobrol tentang I Am Hero, saya apa namanya mendapatkan hal ini nih hal-hal yang sangat amat serius gitu loh. Kita sebagai bapak bagaimana eh, berperan gitu ya, sehingga yang tadinya anak-anak kita sudah terkontaminasi gitu ya dengan Ya, hero itu seperti apa sih, ya kan? Apalagi di zaman kayak gini hero itu yang seperti apa. Nah, itu yang kita bisa ngobrol lebih dalam lagi nih ke depan. ya. Artinya mungkin ketika eh, pemahaman dulu yang kita miliki, bahwa hero itu adalah mereka yang membela kebenaran, mereka yang Yes. stand up, mereka yang apa namanya, yang berdiri untuk orang-orang yang tertindas gitu kan. Kalau 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 Hmm. pemahaman kita gitu. Nah, berarti yang sekarang ini sudah agak bergeser ya. Artinya bahkan kayak tadi misalnya karakter Joker gitu, bahwa Hmm. dia di waktu sebagai lawannya Batman yang diceritakan gitu kan, dia memang penjahat gitu. Nah, kalau Hmm. sekarang kan rupanya dikupas karakter Joker itu adalah dia yang tertindas, dia yang sebenarnya ingin melakukan apa ya, tidak punya secara dalam psikologinya tuh, secara kedalaman jiwa itu dia kosong gitu kan, berarti Yes. ya kan. Yes. Bahkan di apa namanya seperti film di Hollywood ya yang kita tahu ya kan, bahkan ada satu beberapa tahun yang lalu tuh tokoh Superman itu mati, ya kan? Ya, ya, Yang betul, yang betul. dia yang dibilang wah dia pembela kebenaran, dia orang baik, dia orang benar gitu ya. Tapi mati Ya, gitu loh, Pak. Ya kan? ya, Terus yang baru-baru ini tokoh Iron Man gitu ya. Saya bisa lihat tuh ya anak-anak tuh banyak yang mengidolakan Iron Man langsung kecewa gitu loh. Wah, mati ya kan? Tokoh yang dia idolakan, hero yang dia anggap itu hero. Jadi memang kita sebagai orang tua, khususnya sebagai bapak, kita benar-benar harus menjadi hero yang pertama buat mereka. Itu yang saya garis bawahi pada malam hari ini, bagaimana kita bapak-bapak ini itu menjadi hero yang pertama, gitu ya, di dalam pemikiran mereka, di dalam bayangan mereka, sehingga eh, tadi ya tokoh-tokoh yang mereka lihat di film atau di
sosial media, di internet atau dimanapun juga itu hanya apa ya, sebagai ya tambahan saja lah gitu ya, hanya sebagai cerita gitu ya. Tapi dia mendapatkan hero itu ya di rumah, yaitu bapaknya. Nah, kayak gitu, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya kan begini, Pak. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan sebagai Bapak agar bisa menjadi hero yang dikenal pertama kali oleh anak-anak kita? Yes. Nah, kalau kita tadi melihat lagi ya, kenapa sampai si anak itu mengidolakan sebuah atau seorang tokoh gitu ya di sebuah film ataupun di sebuah apa di sosial media atau dimanapun juga gitu ya, itu pasti Ya, ada ya, sebabnya, ya pasti ada sebabnya gitu ya. Nah, acap kali yang saya melihat gini Pak, yang pertama itu adalah acap kali karena mereka tidak memiliki apa kebersamaan dengan bapaknya. Nah itu, jadi seorang anak yang saya catat ya, yang saya pelajari, pertama dia kehilangan gitu ya, kebersamaan dengan bapaknya. Ya, baik dari segi waktu, eh, quality ya, quality time ya kan, maupun quantity time ya kan, itu nggak apa namanya, dia nggak punya gitu. Sehingga dia harus gimana ya, untuk mengisi kekosongan di hatinya gitu ya. Si anak ini mencari-cari gitu ya, dan dia menemukan dengan ya untung-untung kalau ketemunya dengan toko yang baik Pak ya. Tapi betul, kalau betul. ketemunya sama yang kayak Joker, yang kayak waduh apa Thanos gitu ya, waduh selesai Iya, lah ya iya, kan. Jadi saya bilang kalau jadi si bapak ya, kita tuh harus punya apa namanya, kita harus mau untuk apa ya, untuk memberi waktu kita ya kan, untuk khususnya untuk anak-anak kita. Sehingga eh, yang menjadi apa namanya kebutuhan mereka, yaitu waktu itu dapat dapat ya, connect dengan yang kita berikan juga, itu Pak. oke. Nah, Pak, sebelum melangkah lebih jauh nih, kan ketika bicara harus harus memiliki apa ya, waktu kebersamaan dengan anak. Kan sekarang di zaman yang super canggih seperti ini, Pak, Iya. mungkin em, sang bapak ada bersama dengan anak saat itu, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Nah, Nah. ini problem lagi nih, ya kan? Iya, iya, Udah iya. padahal duduk bareng gitu kan, di satu Yes. bangku sofa, duduk bareng manis-manis, ya kan, sambil nonton TV, tapi tangan misalnya pegang gadget sendiri, pegang handphone sendiri, pegang tab sendiri gitu kan. Iya, Itu iya, gimana iya. tuh, Pak ya? Iya, iya. Kalau sekarang kalau anak saya kan udah SMP ya, dia udah SMP Hmm, ya kan, dia juga udah punya kesibukan ya kan, segala macam segala macam. Tapi acap kali ya, dia juga ketika sekarang kita kan lagi di rumah semua ya, ya, lagi apa namanya, nggak bisa kemana-mana kan, PPKM ya. PPKM Ya. ini betul. Nah, seringkali ketika saya sibuk di kamar gitu kan ya, sambil kerja kan, working from home gitu ya, dia bisa tuh kalau udah selesai belajar jam 1 gitu ya, lalu jam 2 jam 3 gitu kan, saya masih kerja gitu ya, dia bisa masuk ke kamar ya kan, tanya, sibuk ya gitu, lalu masuk lagi, sibuk ya gitu ya, sampai berkali-kali. Nah, sebenarnya itu Kode ya, udah kode tuh ya. kode Pak, udah kode keras, itu udah kode keras gitu ya. Nah itu balik lagi, kita si bapak tuh harus punya kepekaan gitu ya. Jadi nggak bisa hanya apa namanya dengan nalar gitu ya, tapi bawa perasaan juga. Ya kita harus bisa menangkap perasaan si anak ini, dia butuh sesuatu. Ya yang saya lakukan ya udah, kita duduk biasanya di teras gitu kan, terus ngobrol aja ngalur ngidul apa yang lagi hits gitu ya. Entah yang sekarang lagi Olimpiade, kita ngomong Olimpiade gitu kan ya. Timnya Indonesia yang mau maju ke final dan segala macam, bulu tangkis. Nah, itu tuh yang hal-hal yang kayak gitu, dan akhirnya ada kok pembicaraan, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut bapak-bapak harus ngomongnya kayak gimana gitu ya. Jadi ngomongnya ngeflow aja, ya, nggak yang apa ya. Seringkali nih Pak Nyoman, seringkali kalau kita udah kayak begitu, langsung kita cuma nanya gimana sekolah, gimana PR gitu. Aduh.
Tadi belajar apa? Aduh, itu si anak tuh udah mumet gitu kan. Dia mau ngomong santai-santai, malah diajakin ngomong yang kayak begitu. Akhirnya ya udah, ya udahlah masuk lagi lah, apa main gadget aja. Iya. Gitu. Terus bilang sambil sambil di jalan menggerutu gitu. Ah, nggak asik. Iya. Coba kalau kita ngomong hal-hal yang apa ya, yang ringan-ringan ya kan. Tapi yang apa namanya, yang seperti tadi ya, hal-hal yang seperti tadi pasti itu akan membuat dia jadi excited juga, gitu Hmm. Pak. Tapi kan tapi kan gini, balik lagi nih kalau bapak-bapak kan sering memakai logika, nalar gitu ya. Iya, Apalagi misalnya dari suku-suku tertentu lah yang iya, saya mah iya, memang begini kaku lah apa semua segala macam. So iya, lupakanlah itu semua, gunakan perasaan karena anak bisa disentuh dengan perasaan juga. Dengan perasaan betul. ngobrol mengalir aja gitu akhirnya gitu kan ya. Yes, Oke yes, oke. yes, betul, betul. Kita memang nggak bisa sekali lagi waktu itu kita udah ngomong ya beberapa minggu yang lalu tuh kita nggak instan itu memang kita perlu praktis gitu ya. Dari sisi bapak Ya kita ya juga harus praktis Pak. Praktis setuju setuju. eh, untuk berbuat apa extraordinary gitu ya, yang nggak biasa-biasanya kita gitu ya. Jadi keluar dari zona kenyamanannya kita yang kaku tadi ya kan. Nah, itu harus praktis. Itu sih yang saya mau sampaikan kepada bapak-bapak ya kan. Ya. Dan itu bisa berubah kok. Itu bisa berubah. Iya, sebenarnya di masa PPKM darurat sekarang menjadi level per level gitu ya. Sebenarnya ini Hmm. menjadi apa ya? Waktunya kita untuk berlatih berkomunikasi, menjalin hubungan lagi dengan keluarga, anak-anak. Mungkin ya waktunya sebelum PPKM, sebelum pandemi kan sibuk di luar. Nah, sekarang ya harus menerima dengan lapang dada bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak. Itu yang Yes. Setuju Pak. ya. Jadi kalau saya bilang memang kalau saya menangkap bahwa kita diizinkan ya untuk mengalami hal seperti ini ya ada di rumah gitu ya. Coba kita pakai kayak apa namanya melihat jauh ke depan ya, teropong gitu ya. Anak kita sekarang yang usianya mungkin 12 tahun, 13 tahun gitu ya. Mereka harus ngalamin keadaan yang seperti ini, yang nggak pernah dialamin oleh kita, nggak pernah dialamin sama orang tua kita gitu ya. Tapi mereka di saat mereka lagi butuh-butuhnya bermain gitu ya, keluar gitu ya, tapi mereka harus di rumah, ya kan? Nah, coba kita melihat daripada sudut pandang yang jauh gitu ya, ke depan ya kan. Bagaimana nanti generasi ini gitu ya, ini nanti bakal jadi pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin Betul. untuk dunia yang akan datang gitu. Nah, kalau kita gagal ya di dalam waktu hampir 2 tahun ya pandemi ini Pak ya. Nah ini Betul, betul. efeknya ke depan ini sangat-sangat nggak baik kalau saya bilang untuk mereka sebagai nanti eh, apa pewaris tongkat estafet ya untuk pemimpin yang akan datang gitu. Nah, tapi ketika kita di dalam rumah ya sebagai bapak itu bisa menjadi hero ya, menjadi pahlawan atas keluarga di mata mereka gitu ya. Nah, dia itu merupakan suatu apa ya, suatu bekal yang luar biasa baiknya Pak ya untuk masa depannya yang akan datang. Karena dia akan di dalam rumah dia akan merasa nyaman, dia akan merasa tentram, dia akan merasa ada sukacita, damai karena ya ada pahlawannya di situ. Ah, kayak gitulah. Ya, Iya, ya. Pak. Oke, berarti tadi yang pertama kita membahas tentang I Am a Hero ini masih di acara Father Talks. Tadi Pak David menyampaikan bahwa Bapak itu bisa menjadi hero yang pertama bagi anaknya untuk dikenal gitu. Jadi bahkan kita mencoba untuk menanamkan bahwa anak-anak harus mengenal hero yang pertamanya adalah bapaknya gitu ya. Bukan karakter-karakter yang dibuat oleh manusia lainnya gitu kan. Yang pertama tadi harus memiliki waktu kebersamaan dengan anak, meluangkan waktu bersama, ya kan? Harus peka juga. Apalagi Pak yang bisa kita lakukan sebagai bapak untuk menjadi hero bagi anak kita. Yes. Kalau saya melihat bahwa apa hero ya kalau untuk anak-anak itu dia tidak apa ya
buat mereka itu tidak yang mesti yang kayak gimana gitu ya, maksudnya yang spektakuler atau kayak gimana gitu ya. Tapi dari hal-hal yang kecil gitu ya, hal-hal yang tadi yang seperti yang hal-hal yang ringan-ringan gitu ya, hal-hal yang kecil ya kan. Itu tuh yang dipandang mereka itu malah suatu hal yang besar banget gitu loh. Ya, contohnya tadi ya seperti tadi, mereka butuh untuk ngobrol gitu ya, ketika mereka mengalami kebosanan gitu ya, habis belajar dari pagi sampai siang ya kan, menghadap apa monitor ya kan, mereka penat gitu kan. Terus hanya membutuhkan sedikit waktu misalkan untuk mereka meminta gitu ya untuk hal-hal yang kecil ya, perhatian segala macam. Nah, di situ saya bilang bahwa kembali lagi kita seorang bapak, yang kedua kalau saya bilang memang eh, memang harus care dengan hal-hal yang kecil gitu ya, hal-hal yang sepertinya kecil Pak, tapi itu hal-hal yang dipandang mereka itu besar. Nah, seperti itu. Hmm. Seperti tadi ya, perhatian-perhatian kecil ya kan. Mungkin hal-hal yang seperti contohnya ya, seperti misalkan ya kita siapin mereka untuk apa namanya, untuk pagi-pagi ngebangunin mereka gitu ya, atau buatin sarapan ya kan, atau ketika nanti mereka break kita sudah siapin roti dan segala macam. Jadi yang kedua kalau yang saya catat juga adalah si bapak itu mesti juga care gitu ya untuk hal-hal yang kecil. Ya, tadi pertama waktu sama yang kedua itu hal-hal yang kecil yang kita anggap itu nggak apa namanya, nggak ngefek gitu ya, tapi buat si anak itu ngefek banget, Pak. Itu sih, Pak. Berarti balik lagi dengan melakukan hal yang sederhana, yang ringan, yang kecil gitu, si bapak ini harus peka gitu ya. apa yang Iya, apa yang anaknya suka gitu, lakukan aja yang betul. simple gitu ya. Hmm, oke, oke. Yang simple, ya. Dan yang ketiga kalau yang saya catat adalah si bapak juga harus belajar, ya. Belajar dalam arti tadi yang ya, seperti yang yang kita ngobrolin di awal ya Pak ya, tentang figur-figur yang sekarang bukannya good guy tapi jadi bad guy gitu ya, terus diangkat. Ya. Ah, nah kita harus belajar juga hal-hal kayak gitu, ya kan? Sampai sejauh mana kita tahu ya tokoh-tokoh yang sekarang mereka sedang baca atau mereka sedang tonton atau sedang mereka dengar gitu ya. Nah, itu yang kita juga harus belajar. Jadi kita jangan jangan berhenti untuk belajar gitu kan ya. Kita juga harus tahu gitu ya. Jangan sampai begini. Contoh ya Pak ya. Contoh ketika misalkan sekarang ada lagu gitu ya. Ada lagu yang lagi hits, tapi sebenarnya di dalam lagu itu ada unsur-unsur sakit hati, ada unsur-unsur eh, drugs gitu kan, ada unsur-unsur apa Ya. namanya sampai bunuh diri, ada tapi kita karena nggak tahu gitu kan ya, kita malah goyang-goyang gitu kan ya, goyang-goyang kepala gitu kan ya. Loh, padahal itu, wah itu malah tuh saya bilang sangat berbahaya Pak. Apalagi namanya musik itu ya, itu sangat cepat sekali itu tertanam di dalam Betul, benaknya itu. manusia, apalagi Iya. anak-anak gitu. Jadi ya saya belajar dari pengalaman juga gitu ya. Kalau saya udah tahu gitu, ya kan, tiba-tiba kuping denger dia lagi pasang gitu kan ya. Eh, Mungkin lagi scroll-scroll apa di gadget gitu kan. Lagu apa itu gitu kan. Jadi seperti itu. Ya itu yang saya bilang kita juga sebagai orang tua kita harus belajar, Pak. Iya, iya. Jangan tiba-tiba anaknya menjadi seorang ARMY ya, seorang Iya. fanatik boy band dari Korea. Wah, tiba-tiba menjadi fanatik beratnya. Garis fans garis keras gitu ya. Tanpa disadari gitu. Iya, Tiba-tiba bisa joget, nyanyi-nyanyi gitu. Aduh. Oke, oke. iya, iya. Pak, kan gini juga Yes. nih ya. Eh, ada yang bilang gini, hero juga manusia. Waduh. Ada ups, ada down-nya gitu. Kan Iya. ya kita di masa terutama di masa pandemik begini mungkin ada bapak-bapak yang mengalami dirumahkan, Hmm. dipecat, dikurangi penghasilannya, Hmm. macam-macam lah ya.
toh dia juga kan akan down gitu. Dan itu mungkin bisa berdampak terhadap hubungan di antara keluarga gitu. Kalau Hmm. misalnya down seperti itu, bagaimana caranya Pak agar dia tetap bisa menjadi hero di depan anak-anaknya? Yes, good question, Pak. Jadi kalau saya bilang benar, ya hero adalah manusia juga gitu ya. Tapi gini, jadi dia kembali lagi si bapak ini dia harus terkoneksi juga gitu kan, terkoneksi dengan hero-hero yang lain, Pak. Kalau istilah saya itu hero-hero yang lain. Artinya gini, dia nggak bisa sendiri gitu ya. Dia nggak bisa sendiri gitu ya. Dia punya mesti komunitas yang dimana tuh komunitas yang orang-orang baik ya kan, orang-orang yang benar ya kan. Komunitas yang saling membangun, kasih motivasi yang positif gitu ya. Nah, sehingga ibarat kata udah lowbat gitu kan, dicas lagi, Ya, itu jadi up lagi gitu kan. Itu yang pertama gitu ya. Tapi yang terutama saya bilang ya dia harus dicas kepada Sang Pencipta. Tuhan sendiri yang ya, harus yang itu yang terutama dia ya mencari Tuhan ya kan, dia harus sering kali ngecas gitu ya dirinya kepada Tuhan ya kan, sehingga ketika dia down dia akan up lagi. Jadi hero memang saya setuju Pak Nyoman. Hero bukannya yang tidak tidak pernah kalah gitu ya, tapi hero ya, adalah orang yang tidak pernah menyerah seperti itu. yes. Wah. Hero, hero tidak pernah kalah, tapi Hero hero bukannya yang bukannya tidak tidak pernah. pernah kalah. Yes. Hero bukannya tidak pernah kalah, tapi tidak pernah menyerah. Yes. Waduh, keren, keren. Itu dia. Jadi Itu dia. selain dia terkoneksi dengan Sang Pencipta, dia terkoneksi dengan hero-hero lainnya. Kalau refreshing mungkin juga kali Pak ya. Oh ya. Betul, 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 betul. Refreshing, apa namanya, vitamin C ya, vitamin C. Eh, Tapi memang ya, apa namanya, saat-saat ini memang sulit ya karena PPKM ya kan, kita harus di rumah saja, kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Tapi sekali lagi tempat bukannya jadi masalah sebenarnya, ya. Tapi kehadiran kita, present ya, kehadiran si bapak itu kepada si anak itu yang terutama, ya. Bisa saja dia pindah atau lagi jalan-jalan kemana, tapi bapaknya tetap masih dengan gadget, ya kan, dengan pekerjaan yang dibawa-bawa, dengan laptop, ya kan. Akhirnya si anak ya jalan-jalan sendiri, ya kan, kemana-kemana sendiri, ya kan, nah kayak gitu. Itu dia Pak Nyoman. Iya, 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 iya. Jadi sudah ada beberapa hal nih yang kita catat nih ya, Siap. bahwa Bapak bisa kok menjadi hero dan eh, kita harus berusaha dengan keras, berusaha dengan sangat untuk menjadi hero yang pertama bagi anak-anak kita, bagi generasi berikutnya. Bagaimana caranya ya? Miliki waktu untuk menjadi kebersamaan buat anak-anak, keluarga, dan harus peka. Lakukan hal-hal yang kecil, lakukan hal-hal yang sederhana, yang ringan untuk mereka, seperti kejutan-kejutan kecil gitu ya. Yes. Oke. Apalagi Pak yang bisa kita lakukan sebagai seorang bapak nih agar menjadi hero bagi anak kita? Yes. Kembali lagi kepada plan tadi ya, yang kita lihat yang dengan kacamata teropong untuk melihat jauh ke depan gitu ya. Ini adalah waktu yang terbaik sebenarnya, terbaik untuk kita bapak-bapak gitu ya, untuk jadi hero di rumah kita ya. Ini adalah waktu yang terbaik ya. Jangan disia-siakan, jangan di apa namanya diambil kesempatan ini jangan sampai lewat gitu ya. Nah, dan yang saya tadi katakan, selain waktu, sekarang kita sudah punya waktu, ya kan? Sudah ada Ya, di betul, dalam betul. rumah. Jadi nggak ada excuse lagi kalau dibilang nggak ada waktu. No Nah, ya, excuse ya, ya untuk waktu. Itu udah pertama. Yang kedua tadi tentang hal-hal yang kecil. Saya rasa, bukan saya rasa, tapi saya yakin namanya bapak-bapak, asal dia mau kreatif gitu, dia pasti bisa memberikan hal-hal yang sepertinya kecil tapi itu spektakuler gitu ya. Yang ya, tadi yang Pak betul. Nyoman bilang ada kejutan-kejutan gitu ya. Saya yakin dan percaya itu pun bukannya excuse ya. Ya.
itu pun bisa dilakukan. Nah, yang ketiga kalau yang saya bilang ya tadi adalah apa namanya di mana kita sebagai bapak gitu ya itu sedang mempersiapkan, Mbak, mempersiapkan eh, satu apa generasi yang super power kalau saya bilang gitu ya. Karena hanya di zaman ini nih ya, di era ini ya kan eh, karena di era kita, di era orang tua kita juga nggak pernah terjadi gitu ya. Tapi di era anak kita ini terjadi. Nah, ini kita ibaratnya sedang mempersiapkan benar-benar anak panah ya. Kalau saya tangkap tadi ketika saya renung-renungkan gitu ya, untuk malam hari ini tuh saya diingatkan tentang anak panah di tangan pahlawan, Pak. Ya. Hmm. Jadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Kitalah ya, Bapak sebagai pahlawan. Dan anak-anak kita ini adalah anak-anak panah, gitu ya. Nah, kalau kita ini pahlawan dan kita akan melepaskan, gitu ya, melepaskan anak panah, ini itu pasti tepat sasaran, ya kan? Pasti, melesat dengan baik gitu. Tapi kalau kitanya adalah loser ya, bukan pahlawan, saya yakin ya, itu mungkin anak panah bukannya dilepaskan di busur gitu ya. Anak panah nanti bisa dipukul-pukul ya kan, bisa digeletakin sembarangan gitu ya, bisa juga nggak diapa-apain gitu. Tapi kalau dia tahu ya kan, dia akan bikin ya kan, anak panah itu begitu baik nanti ya, diserut gitu ya. Eh, apa namanya terus dikasih bulu-bulu yang terbaik gitu kan ya, agar seimbang nanti melesatnya. Nah, itu yang dilakukan oleh pahlawan. Gitu. Sehingga seperti anak panah di tangan pahlawan, kitalah pahlawan-pahlawannya dan anak-anak kitanya adalah anak panahnya. Nah, itu yang saya bilang, bagaimana yang ketiga tadi adalah, ini adalah momen yang sangat terbaik. Nah, kembali kepada kita Bapak-bapak, mau tidak kita menjadi pahlawan-pahlawan, ya kan? Sehingga nanti anak-anak kita itu benar-benar seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, kayak gitu Pak Nyaman. Bicara mengenai anak panah di tangan pahlawan, tadi Pak David juga menyampaikan sedikit. Kalau saya menangkapnya ada sebuah proses ya Pak. Ketika si Hmm, anak panah tersebut, dia kan dipilih bambu atau kayu yang terbaik, terus kemudian di apa ditipisin gitu ya, di apa namanya, betul. di dibentuk, Yes, kemudian dikasih bulu-bulu, kemudian di ujungnya itu dikasih yang tajam, ditajamkan gitu kan. Itu betul, kan berarti betul. ada sebuah proses ya. Yes, Hmm. betul. Nah, Jadi, berarti ah, berarti si bapak ini harus harus sabar gitu ya. oh iya, betul. Ya, tadi yang saya bilang kalau kita itu loser, Pak, kita akan Ya. pegang anak panah itu sembarangan. Kita nggak Hmm. rawat dia, nggak jaga dia, nggak ditajemin lagi gitu kan ya, nggak diserut Hmm. Hmm. lagi apanya kayunya gitu ya, nggak diberikan penyeimbang gitu kan. Kalau bulu-bulu yang di belakang itu untuk penyeimbangnya dia gitu ya. Nah, kalau saya bilang itu sebuah benar ya. Bagaimana ketika kita adalah pahlawan, kita akan memperlakukan anak-anak panah itu sedemikian rupa karena kita tahu eh, ini akan melesat gitu ya. Nah, bagaimana melesatnya dia akan bentuk sedemikian rupa supaya jadi alat yang dahsyat di tangannya dia. Nah, itu sih Pak. Memang proses benar-benar. Oke, oke. Oke, kita masih di acara Father Talks. Kali ini kita masih berbicara mengenai I Am Hero. Kalau ada yang join dan mau bertanya atau berkomentar, silahkan ketik nanti. Kalau ada pertanyaan, kita akan jawab di sesi kali ini. Oke, tadi bicara mengenai ada proses. Si pahlawan, bapak-bapak, harus memperlakukan dengan sangat hati-hati, harus benar-benar menaruh atensi, menaruh perhatiannya terhadap anak panah tadi yang kita lagi bahas mengenai anak panah ini. Yes. Lalu kalau misalnya si pahlawan itu pengen nyerah gimana ya? Pengen menyerah,
Karena Kalau udah nggak kuat gitu dengan proses bahwa dia harus teliti, dia harus membentuk kayunya dengan benar gitu. Kalau dia di tengah jalan, di tengah prosesnya itu mau menyerah, apa yang harus dia lakukan gitu? oke, pertanyaan yang bagus dan sangat menarik kalau saya bilang. Kembali lagi tadi, yang pertama tadi ya, bagaimana dia harus terkoneksi lagi dengan Sang Pencipta gitu ya. Yang kedua Iya, dia ya, harus punya komunitas, terkoneksi dengan orang-orang yang baik, yang benar ya kan. Yang akhirnya memberikan motivasi, semangat, yang positif ya kan. Tapi kembali lagi yang ketiga, ini yang utama Pak, adalah kepada dirinya sendiri ya kan. Jadi hmm, dirinya sendiri ya kan, itu mesti begini Pak. Seorang pahlawan itu dia tuh punya visi ya kan. Dia harus punya visi. Ya, itu catatan yang penting. Dengan visi begitu, ya ketika dia down, ketika dia putus asa, ya kan, ketika dia wah sepertinya udahlah gitu kan ya, tekanan luar dalam segala macam gitu ya. Tapi ketika dia mempunyai visi gitu ya, akhirnya timbul pengharapan, ya kan? Timbul pengharapan, lalu dia punya iman, ya kan? Sampai ketemu itu namanya pengharapan dan iman dan terjadilah miracle gitu ya, mujizat terjadi gitu ya. Nah, ini hal yang memang dikatakan bahwa si hero ya, dia selain tadi punya visi ya, punya pengharapan dan punya iman. Kalau dibilang seperti ini, Pak. Kalau dibilang saya sering sekali saya tuh kagum ya dengan namanya petani gitu ya. Petani bagaimana dia dari pertama dia buka lahan ya Pak ya. Dia buka lahan ya kan. Dia babat lah waduh, nggak kebayang tuh. Capek ya kan, terik segala macam. Udah gitu dia harus bayar lagi, dia beli apa benih ya kan. Yang terbaik kan, dia sebar itu benih. Udah gitu dia harus siram lagi kan. Dia harus siram itu benih. Udah gitu dia harus jagain lagi biar jangan dimakan sama burung-burung gitu kan ya. Dia jagain ya kan. betul. Udah gitu kurang dia kalau masih kurang dia kasih pupuk ya kan. Ya dia kasih pupuk supaya bagus. Nah, artinya tapi ada banyak faktor termasuk faktor-faktor yang tidak tidak apa ya, tidak terduga. Misalkan kayak angin puting beliung ya kan atau banjir bandang gitu ya. Bencana lah, bencana alam. Tiba-tiba hilang aja gitu. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat gitu petani itu luar biasa, Pak. Punya mental yang dahsyat. Dia ulang lagi gitu ya. Dia buat lagi gitu ya. Nah, terus dia begitu. Nah, karena saya melihat begini, ya, seorang petani yang juga seorang visioner ya. Dia melihat itu dia sudah melihat tuayan, Pak. Walaupun dia baru tadi ya, buka lahan, dia baru mulai menabur, tapi dia sudah melihat tuayan yang besar. Nah, itu yang saya bilang juga seorang bapak ya, sebagai seorang hero, dia harus juga melihat dengan visi ya. Punya visi, dia punya pengharapan dan dia punya iman. Sehingga ketika dia melihat mungkin mata jasmaninya melihat sebuah apa masih kacau dan segala macam ya, situasi kondisi sedang COVID, pandemi seperti ini ya, tentang penghasilan ataupun pekerjaan segala macam gitu ya. Tapi adakah dia punya visi? Nah, ini yang terpenting ya. Dia punya visi ke depan. Dia melihat anaknya nanti gitu ya. Waduh, kamu nanti ya jadi orang ya yang apa namanya berguna bagi nusa dan bangsa, ya bisa memimpin sebuah perusahaan, punya apa namanya bisa dipakai untuk pemerintah dan segala macam. Nah, itulah yang akhirnya jadi sebuah pengharapan, Mbak. Ya kan? Dan dengan Iya, iman iya. si Bapak itu terciptalah namanya miracle. Nah, itu saya bilang yang juga hal yang harus dimiliki ketika seorang hero, seorang bapak itu mengalami keputusasaan. Iya. Kalau bicara visi dan tadi yang disampaikan sama Pak David, prosesnya juga ketika ada tiba-tiba ada musibah datang, angin puting beliung yang kita tidak tahu.
saya jadi teringat cerita tentang Nabi Nuh yang dia Mm-mm. dikasih visinya adalah membangun bahtera gitu. Dia Mm-mm. pokoknya bangun aja gitu. Terus bangunnya di atas gunung lagi, diketawain, dihujat sama banyak orang gitu. Mungkin ya Iya, kalau zaman sekarang dikatain, dinyinyirin gitu ya, dijulitin sama orang-orang kalau kalau zaman sekarang gitu kan. Tapi dia cuma iya, pasang satu kan gitu. Visinya dia adalah membangun bahtera gitu. Bahkan dia yes, ngajak orang-orang kan sebenarnya kan. iya, Kalau bicara proses, kalau bicara lemah imannya ya ya mungkin kita harus belajar menengok sama Nabi Nuh ini gitu ya. Waduh betul, dia betul, betul. dicerca habis-habisan gitu kan dia. Iya, sama seperti yang sedang kita mau buat, yaitu Edu untuk aplikasi ya Pak Nyoman ya. Kita Ya, punya punya visi gitu ya. Kita punya harapan, kita punya iman gitu ya. Walaupun kalau dibilang saat ini masih berproses gitu kan ya, dan ada banyak juga hal-hal yang kita belum mengerti, ada juga apa namanya, ya segala macam terpaan gitu kan ya. Tapi yang membuat kita terus maju itu adalah visi sebenarnya, ya kan? Visi kita bagaimana ini bisa berguna nanti banyak orang, ya. Akhirnya orang-orang, terutama bapak-bapak gitu kan ya, anak-anak juga bisa gitu ya. Itu juga bisa nanti menggunakan aplikasi ini gitu kan ya, bisa nanti mereka ada apa namanya, ada pencerahan gitu ya buat mereka gitu ya, mereka bisa nanti apa, kita sudah menyiapkan nanti ada video-video gitu kan ya, pembelajaran, lalu ketemu lagi nanti dengan psikolog ya kan, bisa nanti ngobrol, chit-chat dan segala macam ya kan. Dan itu saya bilang itu adalah visi yang kita jadi fokus kita, Pak. Nah, sehingga ketika ada down, terpaan, ya kan, ada kegundahan gitu ya. Tapi ketika kita melihat itu lagi, saya yakin itu yang membuat terus berharap, ya kan, terus maju ke depan. Mungkin, Mbak. artinya ketika si bapak lagi down, nanti akan ada aplikasi Eledu yang bapak langsung klik aja tuh aplikasi Eledu ya, jangan lupa gitu. Siapa kan banyak video di sana, juga ada psikolog tadi yang juga disampaikan sama Pak. Wah, Yes, yes. ini akan menarik nantinya nih si aplikasi ini akan menjadi ya menjadi manfaat, menjadi berkat buat bapak-bapak di luar sana. Kita mau membantu bapak-bapak yang mungkin bingung harus bagaimana dengan anak, cara berkomunikasi, cara menyampaikan pesannya bagaimana. Mungkin anak zaman sekarang udah beda caranya, treatmentnya dengan anak ketika si bapak ini baru lahir gitu kan. Betul, Nah, betul. kita akan mengequip gitu ya, kita akan memperlengkapi bapak-bapak ini melalui Yes. aplikasi L-Edu. Waduh. Iya. Nah, saya juga melihat begini, Pak. Memang kalau dibilang apa yang kita omongkan, yang kita obrolkan ini gitu ya, ini kembali lagi tergantung kepada pribadi demi pribadi. Ya, karena kalau dibilang Ya, berat akan berat, ya kan? Kalau dibilang ringan akan ringan gitu ya. Kalau dibilang impossible ya impossible. Tapi kalau dibilang ini eh, kemungkinan bisa terjadi, pasti juga bisa terjadi gitu. Nah, eh, kembali lagi kalau saya mau mengatakan begini buat bapak-bapak yang terkasih gitu ya, kita mari yang saya katakan ini the best moment yang nggak akan terlewatkan, ya. Jangan sampai dilepas gitu ya, momen-momen ini gitu. Ada filosofi China yang bilang begini Pak Nyoman, ya kan, bahwa kata apa namanya, kata aksara apa, krisis gitu ya, krisis itu kalau dalam aksara China itu ada dua, yaitu dangerous ya kan, dan opportunity. Nah, dangerous dan opportunity. Jadi memang masa-masa ini adalah masa-masa yang dangerous memang, yang berbahaya. Tapi jangan lupa, di sini juga masa-masa opportunity, ya kan? Nah,
opportunity kita start dari family, dari keluarga kita sendiri. Nah, ini yang suka terlupakan, ya kan? Seringkali langsung Iya. mau gitu ya. Saya tahu gitu kan ya, banyak yang sekarang juga eh, dari apa namanya sosial media menawarkan cara singkat kaya raya apa di rumah saja gitu kan ya. Jadi wah, saya tahu lah itu ya kayak gitu ya. Tapi don't forget kita mulai dari opportunity di rumah kita, ya kan? Opportunity di rumah kita. Nah, ketika ini terjadi gitu ya, percayalah gitu ya, hal-hal yang nanti ke depannya itu akan terus bergulir seperti bola salju, kayak begitu. Ketika ya sama seperti yang kita juga rindu-rindukan di Eledu, bagaimana mengubah seorang bapak gitu kan ya, dan akhirnya nanti dia merubah keluarganya, dia merubah lingkungan kantornya, ya kan, dia akan merubah lingkungan tempat dia bekerja, ya, lingkungan mungkin tempat ibadahnya sampai ke negara, ya, sampai ke bangsa-bangsa. Nah, itu yang saya bilang bahwa jangan sampai terlewatkan gitu ya, momentum ini gitu ya. Jangan stres untuk buru-buru kapan nih kelar gitu PPKM gitu ya, supaya bisa keluar lagi gitu. Jangan jangan better bagaimana pas lagi keadaan PPKM ini adalah momen yang terbaik gitu ya. Krisis tadi kan dangerous dan opportunity. Ayo opportunity, create opportunity dalam rumah tangga kita, create opportunity sebagai hero, sebagai bapak, sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah, create itu semua. Sehingga anak kita, istri kita itu benar-benar merasakan, ya, bukan hanya merasakan tapi melihat dan mempercayai bahwa oh ini hero saya nih, ini hero kami, kayak gitu Pak. Iya, tanpa disadari kalau misalnya kita tadi sudah punya visi ya, kita Ya, sudah punya visi untuk menjadikan masa-masa yang berbahaya, masa-masa yang kata orang susah seperti ini menjadi hmm. sebuah kesempatan agar kita ya mungkin tidak ada kata terlambat ya kalau dibilang kita berubah menjadi seorang hero, seorang pahlawan untuk keluarga, untuk anak-anak di masa-masa pandemi ini. Tadi Pak David sudah sampaikan eh, miliki waktu kebersamaan dengan anak secara lebih. Hadirlah, bukan cuma ada, tapi hadir. Bisa bisa Yes. ngobrol dengan mereka sebebas-bebasnya. Kemudian lakukan hal-hal yang kecil, lakukan hal-hal yang ringan aja, kasih surprise kecil lah buat si anak. Dan tanpa disadari, ternyata Bapak ini sedang membangun generasi yang super power. Wah, generasi anak panah di tangan pahlawan. Waduh, luar biasa. Kalau kita sambungin. Iya. Jadi kalau bapak-bapak yang udah mulai lemah, mulai bingung, eh, waktunya untuk terkoneksi kembali dengan Sang Yes. Pencipta. Terkoneksi Betul. kembali dengan komunitas atau hero-hero yang lainnya yang baik, yang komunitas yang baik. Dan pertama, eh, Yes. pastikan kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang hero dan dia harus berubah untuk menjadi lebih baik. Yes. Gimana pada titik lainnya? Betul, betul. Karena Superman aja kan dia butuh tim kan akhirnya kan. Ya, iya betul, betul, betul. Nggak bisa sendirian dia Nggak bisa akhirnya. sendirian. Superman, Superman aja ada Man of Steel gitu, manusia baja ada dia butuh tim jadinya. Dia butuh yang Iya. namanya si Aquaman ya kan, dia butuh Wonder Ya, Woman, kayak gitulah. Itu di komik. Tapi memang itu juga memang pada kenyataannya tuh benar Pak. Ya, saya juga mau singgung sedikit tentang komunitas. Jadi sekarang ini, ayo selain itu terkoneksi dengan Sang Pencipta itu pasti itu yang utama. Tapi hati-hati juga kita dengan komunitas. Ya, community ya kan karena juga ada filsafat yang bilang ya tunjukkan teman-temanmu aku bisa baca masa depanmu ya Pak ya. ya, Kayak iya, iya, begitu. iya. Iya, dan itu memang powerful sekali gitu. Jadi kalau kita punya sekarang ini, ayolah gitu ya, kita tahu betul sekarang mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang salah gitu ya, mana yang cuman semu gitu kan ya. Ayo, kita bapak-bapak kita harus berani ya kan untuk apa? Sacrifice itu ya, rela berkorban
dibilang nggak asik lah gitu kan ya, atau nanti dibilang nggak CS lah atau nggak apa. Ya ayo balik lagi ke rumah gitu kan ya. Kita kita jadi berkat di rumah kita, kita jadi hero di rumah kita, jadi imam, jadi pemimpin gitu loh. Jadi saya bilang itu juga faktor yang penting, Pak. Ketika kita ada di satu komunitas yang positif, yang membangun gitu kan ya, eh, yang benar kan ya, itu pasti dampaknya itu luar biasa, Pak. Itu saya rasakan benar gitu ya. Dampaknya itu sangat luar biasa, ya. Tapi coba kalau kita ketemu sama orang-orang yang mengeluh ya kan, ngeluh tentang PPKM lah, vaksin lah, masker lah, apa dikeluhin sama mereka. Tiap baca berita dikeluhin, ya kan. Waduh, terus waduh, konspirasi lah apa gitu kan. Wah, saya bilang, bayangkan Pak Nyoman, dia balik ke rumah dia bawa apa itu, ya kan? Dia, dia akan bawa kebingungan dan nggak heran nanti istri anak-anaknya pun akan bingung Pak. Bukan melihat dia sebagai hero, tapi malah melihat dia dari pandangannya dia malah jadi penuh dengan tanda tanya nanti anak-anak dan istrinya kayak gitu. Sarannya gimana dong Pak kalau misalnya si Bapak nih sadar nih, wah jangan-jangan gua tuh yang lagi diomongin tuh gitu kan. Wah, komunitas gua memang penuh dengan nyinyiran, penuh dengan keluh kesah gitu kan. Sarannya gimana? Tinggalin aja gitu Pak komunitasnya atau gimana? Yes, lakukan tindakan ekstrim kalau saya bilang gitu ya. Tindakan ekstrim dalam arti, Hmm. ya apalagi kalau yang sudah kriminal Pak ya, kriminal ya kan, obat-obatan ya kan segala macam ya kan, terus apa namanya, hal-hal yang melanggar hukum tinggalkan, lakukan dengan ekstrim ya kan, tinggalkan, lakukan dengan ekstrim, saya bilang kayak gitu. Dan begini Pak, saya selalu berpegangan kepada satu hal ya, Tuhan itu baik ya kan. Kalau kita baik ya kan, kita tuh connect sama Tuhan karena dia baik juga gitu kan ya, dan dia akan berikan orang-orang yang baik pastinya buat kita ya. Kalau orang bilang Orang baik tuh, ketemu dengan orang baik gitu ya. itu dia, itu dia ya kan. Jadi jangan khawatir nggak punya temen gitu ya, kalau kita jadi orang baik jangan khawatir, pasti ya kan. Kenapa? Karena dasarnya Tuhan itu baik. Kayak begitu, dia akan memberikan kita adalah orang-orang yang baik nantinya, tinggal waktunya saja yang ya sabar-sabarlah, seperti itu. Artinya balik lagi kepada visi si Bapak ini bahwa Bapak, kamu adalah pahlawan buat keluargamu, buat anak-anakmu dan ingat bahwa anak-anakmu adalah anak panah di tangan pahlawan yaitu dirimu. Pahlawan, Jadi kalau betul. misalnya dia berada dalam komunitas yang salah, langsung aja Yes, visimu apa gitu ya. Oh, betul, hmm. betul, betul. Ya, Nah, itu yang saya mau sampaikan mungkin di apa akhir ini gitu ya. Eh, jangan lupa gitu ya. Jangan lupakan bahwa kita ini pahlawan. Jangan pernah lupa, ya kan? Kalaupun ada suara-suara ya kan dari luar ataupun dari diri kita juga yang menjudge ya kan, kita bukan pahlawan, itu lebih baik ya tutup kuping rapat-rapat dan katakan pada diri, aku ini pahlawan. I am hero. wah, Itu teman. oke mungkin walaupun Bu, walaupun kadang gini Pak hmm, Nyoman, walaupun kadang begini, ini realitanya begini, ya kan? I am hero, ya kan? Tapi apa di depan ya telur ya kan, nasi, sayur polos gitu kan ya. Nah, ini yang mungkin saya juga mau katakan. Itu semuanya itu apa namanya? Itu seperti ya gangguan-gangguan aja. Tapi kita harus yakin dan percaya kita ini pahlawan. Apapun yang sekarang ini kita hadapi, ya kan? Kita harus berani katakan kepada diri kita terutama, saya ini pahlawan. Itu, Pak. seorang pahlawan punya visi jauh ke depan. Seorang pahlawan punya hal yang bisa dipegang bahwa dia adalah
pemimpin buat keluarganya. Dia punya tanggung jawab untuk anak-anak panah yang ada di tangannya, yaitu anak-anaknya. Bagaimana memproses. Oke, mungkin sebagai closing statement nih Pak, apa yang bisa kita lakukan sebagai I am a hero, sebagai Bapak bisa bilang bahwa I am a hero. Ya, belum ada kata terlambat buat bapak-bapak semuanya yang sedang menyaksikan. Belum ada kata terlambat, ya kan? Ini momen yang terbaik yang pernah ada. Zaman kita, zaman orang tua kita belum ada. Tapi zaman anak-anak kita, mereka mengalaminya dan kembali lagi, apakah kita mau jadi pahlawan atau tidak, itu adalah diri kita sendiri yang menentukannya. Karena nanti anak-anak kita itu seperti anak panah di tangan pahlawan, yaitu di tangan kita. Kita yang menentukan diri kita, apakah pahlawan ataukah pejundang. Itu aja Pak Nyoman. Dan semoga dengan hadirnya nanti LE2 aplikasi bisa membantu para bapak-bapak menjadi tumbuh semakin solid sebagai hero buat anak-anaknya gitu ya Pak ya. Amin. luar, luar biasa, luar biasa. Terima Iya. kasih banyak nih Pak David. Kalau untuk kali ini luar biasa kita bicara sebenarnya panjang ini tema yang menjadi kita bahas pada kali ini ya. Ini Yes. luar biasa. Semoga ini menginspirasi bapak-bapak di luar sana untuk menjadi hero, untuk bisa melakukan hal-hal yang sederhana bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, membangun komunitas, buat dirinya juga sendiri komunitas yang sehat, kemudian membentuk anak-anak panah yang ada di tangannya menjadi sebuah generasi yang super power. Yes. Luar biasa. Semoga hadirnya aplikasi Aledu bisa membantu para bapak. Ada yang mau disampaikan lagi terakhir mungkin Pak? Tetap jaga kesehatan 5M ya. Oh, Tetap jaga tubuh, jiwa dan roh terpelihara sempurna. Itu aja, Pak. kayaknya sekarang malah tambah jadi 6M Pak, ya kan? Oh iya. 6M makan tidak bersama-sama. Oh iya. Makan dibatasi Sabar-sabar. sekarang. Iya, sabar-sabar ya. Iya. Sabar-sabar lah. Iya ya. Mendingan take away nanti bawa ke rumah makan sama keluarga. Wah, benar-benar itu ide yang bagus. Oke, Iya, oke, iya. oke. Terima kasih Yuk, banyak Pak David untuk kali ini. Luar sama-sama. biasa. Sukses selalu buat kita semua. Salam sehat juga Yuk, buat semua bapak-bapak di luar sana. Kita mengakhiri kali ini diskusi tentang I Am a Hero di acara Father Talks. Kita berjumpa di lain kesempatan. Thank you Pak David. thank you Pak Thank you Pak Nyaman. David. Mari semua. Ciao. Yuk. Mari. Yes. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir, untuk Anda yang sudah join. Terima kasih untuk komentar-komentarnya, terima kasih untuk dukungannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi hal-hal yang menarik. Atau mungkin kalau Anda yang punya ide tema yang menarik, sampaikan di kolom komentar di l.edunations di IG kami. Direct message juga nggak apa-apa, silahkan. Nanti kita akan bahas topik-topik selanjutnya di acara Father Talks, di mana ketika ayah berbicara, ketika bapak berbicara, ada banyak hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita renungkan bersama-sama. Saya Nyoman, pamit undur diri. Terima kasih. Salam sehat selalu buat Anda.